start record. Terus ini kayak pacar ganti filter. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak santai ya, Say. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita bisa ngumpul ya. Pertama kali dengan member baru. Biasanya kita cuma berempat, bertiga, berlima sama para co-founders. Sudah berapa bulan ke belakang ya? 5 bulan ke belakang. Wajah aneh banget. Iya, ya, kadang ngerti. Jadi Malam ya. Oh iya, selamat sore juga di teman-teman yang lagi di luar negeri. Doain kita bisa nyusul kalian. Selamat sore, selamat malam. Yes. Sebelum kita mulai our meeting tonight, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita ini guys, setiap meeting itu YFN tuh selalu memperbaharui niat. Apa sih jadinya kita sama-sama pada malam hari ini perbaharui lagi niat kita. Sebenarnya kita itu meeting ini buat apa, dan betapa indahnya kalau niat kita meeting ini karena ingin apa ya, menambah ilmu pengetahuan, menuntut ilmunya Allah, apalagi ketemu sama teman-teman yang insya Allah juga Allah ridhoi ya. Jadinya semoga kedepannya ini tuh apa yang kita lakukan hari ini benar-benar bakal jadi sebuah kebermanfaatan bagi diri kita sendiri, bahkan bagi lingkungan kita dan orang lain. Amin. Oke, sebelum itu kan kita ada 20 menit nih untuk empowering talk. Jadi sebelum kita bahas particular topik itu kita bakal ngobrol santai dulu. Ingin tahu cerita dari kalian. Karena kalian kan baru nih, jadi kita tuh belum kenal, kayak gitu guys. Abis itu jadi pengen tahu cerita dari kalian, sharing-sharing. Sebelumnya aku ini ya, semoga kalian pada sehat. Sehat kan semuanya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mungkin mulai ini ya, perkenalan. Kenalin, aku Ainu guys. Sayangnya ini masih belum lengkap ya teman-teman kita yang ada di grup bergabung. Aku Ainu sekarang kesibukan aku preparing buat kuliah nanti Agustus, terus kesibukan aku ya belajar mandiri, mikirin tentang progressing Youth for Nusantara, dan nyoba nyari cuan juga sih. Jadi itu guys kesibukan aku akhir-akhir ini. Alhamdulillahnya sekarang sudah punya status ya guys, udah selesai krisis identitasnya. Sekarang aku mahasiswa. Alhamdulillah. Dan ya Masih calon gitu. Udah di Enggak, bukan kamu, aku kan masih mahasiswa. Iya ya, Atika juga. Jadi apa namanya, malam ini aku ingin tahu cerita dari apa ya, di sini yang baru kan Salsa sama Fadil. Selain yang kalian apa bilang di grup, kenapa sih jadi kalian tuh pilih YFN jadi buat apa ya, salah satu tempat yang kalian luangkan waktu untuk bisa ngobrol sama teman-teman di YFN? Let us know. Siapa nih? Karena dulu Boleh. Diam dulu. Tadi lagi bilang apa? Oh ya kan, pengen melihat pandangan orang lain gimana. Mau ceritanya nih gimana jadi kepikiran gitu. Oh enggak? Gimana Del? Gimana ya? Pandangan orang lain, mau lihat apa? Mau dengarkan pandangan orang gimana gitu terhadap berbagai hal ya, mau hidup, pelajaran apa segala macam. Salah satu yang mendorong itu tuh ketika kedua kalinya datang ke Mesir. Ya, kedua kalinya datang ke Mesir. Tujar aku baru maksudnya itu baru dari itu. Apa namanya? Shock ya, culture shock dengan berbedanya Mesir ini dengan Indonesia. Dari hal-hal yang kecil, dari naik bis. Orang naik bis biasanya ada kalau hari biasa mereka bilang assalamualaikum. Naik bis nggak ada yang nyaut, padahal assalamualaikum nggak ada yang, kalau nggak ada yang nyaut apa juga mereka tetap berikan salam, bilang salam, turun assalamualaikum juga. Terus kalau misalnya lagi musim kalau misalnya Ramadan beda lagi itu apa salamnya, naik assalamualaikum Ramadan Karim ya, stop tuh. Terus nanti kalau misalnya sudah dekat-dekat hari raya beda lagi, assalamualaikum kullu sana wa antum thayyibin. Itulah. Ini kan itu sebenarnya semuanya itu doa. Cuman ya gimana ya kan, gimana rasanya kalau di Indo
naik bis, salam sejahtera bagi kalian semua. Tiap kali naik bis gitu. Nggak kan, kayak aneh kan? Cuman kalau di Mesir tuh biasa. Ketemu orang, walaupun nggak kenal, orang lagi teleponan di jalan. Ini, ambil teriak gitu, orang Arab. Gitu, ada orang lewat, Assalamualaikum. Jadi itulah, jadi dari hal-hal yang kecil gitu, terus cara mereka muamalah, cara ibadah, cara mereka belajar, tuh kayak asing semuanya bagi aneh. Nah jadi baru nyadar, aneh nggak kalau di Mesir gitu, cuman aneh baru ingat, selama-lamanya aneh di belajar di Mesir, nanti bakal balik ke Indonesia. Jadi ya tidak terlalu penting, bukan penting juga, cuman lebih penting mengingat Imam kalau dulu pas di rumah gimana sih keadaan orang, nah gitu. Jadi agak nyesel juga kan sebelum berangkat ke Mesir nggak tapi waspada dengan lingkungan sekitar, gimana sih orang masyarakat pendapat mereka tentang ini. Jadi, makanya also juga di Mesir ini aneh banyak banget waktu luang, makanya mau ke sini kayak ada yang mengisi waktu. It's a great, senang dengarnya. Dan memang Fadel Youth for Nusantara ini kita bikin emang supaya Gen Z itu benar-benar memaksimalkan waktu mereka. Jadinya kita tuh temenan aja sebenarnya, itu kita menciptakan lingkungan dan teman santai, tapi yang kita lakukan itu tuh bukan hanya hal-hal yang memang buat fun-fun aja, tapi kita fun, tapi juga dialektika yang kita lakukan itu berkualitas gitu. So kita nggak cuma mikirin about ourselves, tapi juga lingkungan kita, dan kita juga peka terhadap lingkungan, isu-isu yang terjadi di lingkungan kita gitu guys. Dan sebelum ke Salsa dan Alif nih, aku juga mau ngasih tahu kalau sebenarnya program-program kayak gini itu kayak weekly meeting, ya, planner, one day one reminder yang udah mungkin bisa kalian baca di Instagram kita ya. Itu tuh cuma sebuah fasilitas, tapi misi utama YFN ini adalah ingin ngajak kalian untuk berani bermimpi. Nah, dan aku tuh udah baca, dan para co-founders di sini juga udah tahu bahwa ada penelitian dari Harvard and Yale University itu kalau memang orang-orang yang bermimpi dan menuliskan mimpi itu terus mendeklarasikannya ke teman-teman, sehingga teman-temannya itu bisa saling menjaga untuk tetap on track, itu sudah terbukti bahwa 3% dari responden memiliki setelah 10 tahun ke depan memiliki kalau dari segi karir memiliki 10 kali lipat dari 97% orang yang cuma berangan-angan tapi nggak ditulis dan nggak dideklarasikan gitu guys. Jadi kalau kalian tuh belum isi G form, aku harap setelah pertemuan ini kalian isi G formnya sebentar banget kok, insya Allah. Dan kalau ada kesulitan, bilang aja ke kita. Oke, Salsa di sini ada Salsa, terus ada yang baru bergabung juga, Hafiza Ar-Rahmah, Iza, adik kelas di MPK ya. Hai Iza, kalau bisa on cam silahkan on cam. Kita kenalan dulu. Silahkan Salsa, tell us your story. Gimana tadi nih pertanyaannya lupa dong. Kenapa pilih YFN gitu jadi tempat Salsa meluangkan waktu biar upgrade diri? Sebenarnya belum menemukan komunitas yang pas sih, dan aku ngerasa kayak visi misi kalian tuh kayak nyatu gitu ya, kayak ngejar mimpi apa segala macam. Jadi kenapa nggak nyoba lah kayak gitu kan, buat ngeraih mimpi sama-sama. Terus juga aku ngerasa kayak peluang kalian di depannya itu bakal lebih besar, dan aku yakin sih kayak kalian bakalan sukses. Oke. Seperti itu guys, mau kenal semuanya. Insya Allah kita semua sih bakal sukses, I believe in that. Amin. Salam kenal juga Salsa. Salam kenal. Terus ada Alif juga nih. Alif bisa ngomong nggak, Alif? Halo, aku bisa, cuman sorry banget di rumahku baru nyuci baju, jadi suara nyuci bajunya kedengeran banget nggak sih? Nggak, jelas kok, jelas. Enggak kedengeran. Kayak alasan aku gabung ya, aku tuh kekurangan teman buat bertukar pikiran, karena teman-temanku yang offline tuh rata-rata cuman yang penting main-main doang, sama bercanda-bercanda gitu. Terus saat aku mulai pembicaraan yang lebih serius, mereka sukanya nanggepin apa sih tanggapan kayak gitu doang, dipikirin jauh-jauh. Sedangkan kan aku juga pengen apa yang ada di otakku, apalagi yang positif-positif tuh bisa direspon dengan baik. Setelah aku tuh tanya ke Hafiza, kan aku lumayan deket juga sama Hafiza, dia ngasih link kalau kayak ini Liv ada komunitas ini gitu. Akhirnya aku gabung. Terus kayak aku berharap bisa nuangin isi pikiranku di sini. Terima kasih semuanya. That's a great story. Terima kasih juga.
Mungkin itu aku salah satu alasan kenapa Youth for Nusantara tuh dilanjutin setelah vakum 2021 itu. Aku sama juga kayak Alif Liv. Aku waktu gap year tuh bener-bener karena teman-teman pada sibuk kuliah ya, jadi bener-bener kekurangan teman. Jadi aku tuh bener-bener nyari teman. Kayak jadi aku satu-satu kontak Anin, kontak Tika, kontak Raffi, kayak eh, mau nggak kita menyamakan visi misi tentang hidup, terus kita bikin satu gerakan yang mana jadinya ini tuh bakal menolong kita juga nanti di masa depan. So I think pilihan Alif untuk gabung komunitas Youth for Nusantara benar-benar sesuai sih, karena ya kita bakal banyak diskusi nanti. Kita nggak sabar pengen tahu pikiran Alif kayak gimana nanti tentang topik-topik yang bakal kita bicarakan ke depannya. Terus di sini ada Iza. Hai Iza. Hai. Iza belum kenalan di grup, kenalan Iza. Oke, dari mana ya? Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Iza. Biasa dipanggil Iza, Iza, atau kalau di asrama biasanya dipanggil Hap-Hap. Hap-Hap ya. Saya masih di kelas 10. Dan juga satu almet sama Kak Atika sama Kak Ainu. Kak Fadel juga. Makasih Kak udah diundang ke sini. Berasa hati. Emang kenapa Iza pengen gabung ya Iza? Nah, di masa-masa yang kayak muda kayak gini kan, apalagi Indonesia ada visi generasi emas 2045. Nah, kita tuh sebenarnya tuh sebagai remaja tentunya berkiprah untuk negeri kita, gitu. Mengembangkan potensi kita lebih lanjut, harus aktif, gitu. Yes, that is so good. Tahu dari mana Kak? Aku baru tahu. It's okay. Jadi Iza ini guys, for information aja ya, sering kontak, mungkin nggak aku aja, mungkin ke Fadel sama Tika juga, karena mungkin dia emang punya mimpi besar juga. Jadi aku nggak langsung share info aja tentang komunitas ini. Semoga di sini Iza bisa berkembang juga ya Iza. Senang deh. Oke, para co-founders, kalian mau nyampein something guys? Aku belum memperkenalkan diri di grupnya, aku memperkenalkan diri di sini dulu. Boleh ya? Boleh Kak? Dong. Boleh dong. Oke, perkenalkan semuanya. Nama aku Atika Zulfadinia. Sebenarnya kalau teman-teman di Indo manggilnya Atika, kalau di sini pada manggilnya Zulfa. Jadi mau manggil yang mana kita serah. Tapi kalau di FN, para co-founder manggilnya Atika. Jadi Atika aja deh. Asalnya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sekarang umurnya 18 tahun, masih muda ya guys ya. Oke, sekarang lagi lanjut studi di Turki, alhamdulillah jadi award di beasiswa Turki Denet Vakfı, dan sekarang masih menjalani kelas belajar bahasa Turki. Oke, salam kenal semuanya. Mute. I'm sorry, lanjut guys. Anin atau Raffi? Aku Kak. Boleh? Kedengaran nggak? Ya, jelas. Oke, perkenalkan, nama aku Anin. Aku dari Play Hari, sama kayak Ainu. Aku satu alma mater sama Ainu di SMP MTS ya. Ketemunya di MTS, terus sekarang kesibukannya mempersiapkan kuliah juga, insya Allah. Kemudian, apalagi? Aku juga 18 tahun, masih muda juga. Seumuran guys. Mungkin itu aja, salam kenal teman-teman semuanya. Nice to meet you. Salam kenal. Lanjut. Ya. Sebelumnya perkenalkan aku Ahmad Raffianor, biasa dipanggil Raffi. Saat ini berkuliah di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, jurusan Analis Kesehatan. Umurnya 18. Salam kenal. Jadi guys, si co-founders-nya mungkin aku lanjut sedikit lain ya. Jadi di sini si Anin itu sebagai eksekutif sekretari kita, Tika ini sebagai chief managerial organizer, dan Raffi sebagai chief kreatif organizer satu kita. Sebenarnya ada satu lagi co-founders kita, cuman mungkin padahal udah ini ya, cuman lagi nggak aktif kita hubungin. Mungkin ada jadwal bertabrakan juga, jadi nggak bisa join malam ini. So kalian kalau ada pertanyaan tentang Youth for Nusantara itu ya, kalian bisa baca website kita. Dan aku sih percayanya gini, si para co-founders ini guys, sebenarnya bukan mungkin aku bisa bilang kayak gini ya teman-teman, kita itu juga bukan orang-orang yang expert dan
mengundang kalian sebagai menjadi bagian dari For Nusantara itu, ya kita pure pingin belajar sama-sama, dan kita berdua ini cuma memperjuangkan menjadikan wadah ini tuh jadi gitu. Jadinya kita bakal belajar bareng. Tapi insya Allah one day kita semua bakal jadi expert di bidangnya masing-masing. Dan benar-benar di sini kita benar-benar ini ya diversity gitu. Backgroundnya itu benar-benar beda-beda. Dan semoga kita bisa memaksimalkan itu ke depannya dengan berbagai banyaknya sharing dan diskusi. Dan topik diskusi itu teman-teman, kita ini ya, sebenarnya awalnya itu tuh apa ya, siapapun yang punya ide ingin mengajukan topik apa gitu untuk kita bahas, itu kalian bisa saranin aja langsung di grup. Jadi kita bisa bahas itu dan kita pertimbangkan pembahasan apa yang bakal kita share di grup. Jadi untuk awal-awal setiap 1 bulan ke depan itu kan topiknya sudah ditentukan ya, karena pinginnya itu sebelum malamnya kita ketemu, kita udah sedikit baca-baca tuh tentang topik yang bakal kita diskusikan. Jadi diskusi ke depannya itu kita bakal lancar dan tahu apa yang ingin disampaikan. So maybe itu ya untuk introduction kita malam ini, dan kita bisa lanjut nih ke discussion kita, ke weekly meeting kita, program diskusi rutin. Siapa yang excited? Aku sangat excited karena di sini ada orang-orang baru ya. Oke. Excited banget dong. Aku ya, di jaringan ini kurang stabil guys aku. Tapi suaranya jelas. Kamera kalian mati-mati gitu. Tapi oke, aku bakal lanjut. Jadi sesuai kesepakatan dari para co-founders malam ini, kita bahasnya tentang pilihan hidup sebagai orang yang biasa aja atau sebagai orang yang luar biasa. Kenapa aku jadi ada kepikiran buat nulis topik itu? Karena aku ada baca blog gitu ya dari salah satu influencer. Blognya itu judulnya gini, nggak semua orang ingin jadi CEO, and that's okay. Dan aku setelah baca blog itu, aku berpikir dan merelatekan sama apa yang aku alami. Kayaknya aku tuh perlu untuk dibahas nih, perlu untuk aku lanjut pikirkan. Karena aku pikir sekarang tuh aku tinggal di lingkungan yang mana aku tuh surrounding by people yang bisa dibilang nggak terlalu ambisius, bisa dibilang kalau kata orang-orang dari buku-buku yang dibaca, orang-orang itu sering berebut kekuasaan. Tapi kalau dari lingkungan aku yang sepertemanan gitu ya, satu angkatan seumuran, bahkan kalau ada diminta untuk memimpin satu organisasi atau satu event gitu ya, kayak nggak ada yang mengajukan diri untuk aku aja deh, aku yang jadi ketua, aku yang jadi itu, kayak nggak kayak gitu. Bahkan mencari pemimpin di suatu organisasi itu tuh kayak mencari kandidatnya itu susah, karena mungkin di pikiran mereka bahwa mereka tuh nggak pantas dan mereka belum nggak bisa untuk duduk di untuk mengambil tanggung jawab itu. So aku pikir nggak kayak gitu ya seharusnya kita berpikirnya, dan Gen Z seharusnya nggak gitu juga. Karena walaupun nggak bisa, tapi kan kita bisa belajar. Emang harus nyari pengalaman itu. But karena itu tuh sudah kayak kebanyakan, jadinya tinggalnya aku merasa susah tadi nyari teman ya guys, susah nyari teman. Dan mereka pikir ya kalau hal-hal yang kayak gitu tuh nanti aja dipikirkannya jauh-jauh hari aja pas udah kita emang sudah perlu memikirkan itu, sama kayak kata yang Alif bilang di awal tadi. Dan I don't know, I think there's something wrong in that mindset, atau itu sebenarnya sebuah pilihan aja, tapi sebenarnya tuh orang-orang kayak gitu tuh punya ini ya guys, punya potensi lebih untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang mereka bisa lakukan sekarang gitu. So what do you think guys about this topic? I want to know about your opinion. Dari teman-teman baru kita dulu mungkin, ada nggak yang mau duluan ngasih opininya? Ya, boleh. Nggak harus yang gimana-gimana kok. Ini kita kan di sini diskusi bareng-bareng, jadi enjoy aja. Gak usah takut kayak, aduh takut salah, takut ini, takut ini. Tadi masalah pilihan kan tadi topiknya nggak sih? Pilihan Ya. untuk menjadi orang biasa aja atau yang luar biasa kan? Ini pas banget malam tadi Anda belajar ini juga. Kata mu'alimannya. Katanya bahasa Arab dulu ya. Bahasa Arabnya itu sahibul qarar li anta wa ghiyabu qararika qararun. Artinya deh, tahu nggak? Apa tuh artinya? Artinya pemilik keputusan adalah kamu, dan kamu tidak memilih pun itu adalah pilihanmu juga. Tahu nggak? Gitu. Jadi sebenarnya dunia itu penuh dengan pilihan. Kamu
diam pun itu pilihanmu sendiri juga. Nah, jadi cuma tinggal kita aja lagi, kata beliau ya, kita aja lagi sendiri. Kamu ini kan karena yang diajarin orang Azhar semua kan, jadi bilangnya gini, kamu silakan aja mau milih apa namanya, mau diam di Mesir, lama-lama di Mesir ternyata kalah juga sama yang kuliah di UIN, atau mau gimana? Kata beliau, 4 tahun 2 tahun diam di Mesir, nggak bisa bahasa Arab, ada gitu orang, ada banyak, dari 1.000 banyak, gitu lah. Jadi kata beliau, janganlah kalian nih sudah ada nih kesempatan kuliah di Mesir, syekh di mana-mana, tinggal kamu kepleset pun ketemu syekh nanti. Gitu, saking banyaknya orang berilmu di sini. Nah, janganlah tuh dihabiskan waktu-waktunya cuma di rumah tidur aja main game. Tuh. Nah, jadi itulah, itu barusan malam tadi tuh dibilangin pesannya belajar. Sahibul qarari anta wa ghiyabu qararika qararun. Mute no mute. As always, you're an expert, aku bilang. Ya, itu pilihan sih. Tapi benar nggak ya pilihannya kalau emang mayoritas jadi memilih menjadi orang biasa-biasa aja? I don't know. Menurut kalian gimana, guys? Izin menambahkan boleh Kak? Boleh dong. Silakan. Itu benar-benar kayak bikin berpikir. Kan ada tuh kayak misalkan berdiam diri aja. Itu tuh tanpa usaha. Dan juga mungkin ada juga sebagian yang biasa nih nganggep ngapain gitu, karena itu kan bikin kayak capek. Ada juga yang mungkin maaf nih, misalkan sudah nih kita tuh kayak ke Al-Azhar, tapi ternyata kalau takdirnya udah bekerja ke lokal gimana gitu, ya kembali ke lokal. Nah jadi ada teman-teman kayak gitu kayak saya tuh jadi kepikiran kayak gimana ya nanggepinnya. Ya padahal ya gali semangat ke Al-Azhar itu kan positif juga, nggak mikirin apa ya outputnya, cuman ada passion di situ kan bagus juga. Nah tapi ya mungkin untuk teman-teman yang masih pengen biasa aja ya kayak pakai statementnya itu aja gitu, yang kayak fokus ke lokal aja, itu kayak biasa banget, tapi ya gimana lagi gitu. Nah pertanyaannya ya tadi, menurut kakak-kakak yang expert nih ya, yang udah berpengalaman sudah menjejakkan kaki ke Al-Azhar, gimana pendapat kakak? Terima kasih. Jadi minta pendapat Fadel lagi. Karena Gimana nih? iya. Kalau misalnya dia sudah bukan termasuk orang yang hebat nih kan, maksudnya kan, ya kan orang biasa kan otomatis bilang, oh ini orang hebat, padahal sebenarnya enggak sih. Cuman gimana kalau orang tuh sudah ya biasa-biasa aja gitu, dari luarnya kan biasa-biasa aja, kan maksudnya gitu kan, gimana caranya supaya bisa apa menyaingi mereka ini yang sudah wah dari luarnya, so, maksudnya ya enggak? Iya. Gimana ya, antum itu tanya sama orang yang di Azhar, seharusnya tanya orang yang di Indo. Cuman ya aneh mewakilkan lah dari sisi pandangan internal orang di sini ya, orang di sini. Aneh banyak melihat baik teman seangkatan maupun teman senior, itu ya yang kamu kira wah ya, oh kalau gitu kerjanya ngapain, tiap hari tidur gitu. Banyak orang sini malas karena apa, kalau mereka tuh sudah terlalu enak, terlalu nyaman dengan privilege. Oh saya anak Al-Azhar, saya nanti pulang langsung jadi ustadz kampung, langsung diterima pondok ngajar gitu. Mereka sudah terlalu nyaman dengan privilege mereka lulusan Al-Azhar gitu. Jadi malah mereka di sini malas semua, apalagi dengan sistem kuliah yang tidak menuntut untuk hadir, tidak menuntut tugas, hanya yang penting lulus ujian. Nah itulah jadi membuat mereka terlena itu. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda sih jangan berkecil hati lah kalau misalnya ya mungkin qadarullah nggak bisa ke Al-Azhar atau nggak bisa keluar negeri atau kemana gitu. Intinya ya kembali ke diri sendiri aja, karena memang orang punya privilege dia lulusan luar negeri, tapi ketika ketika skillnya dibandingin, ketika diadu orang lulusan Al-Azhar tapi dia yang ya gitu-gitulah dengan orang yang di Indo aja cuman tapi dia otakhosis, dia gitu skillnya, itu nanti mulai tuh nampak perbedaan antara mereka berdua. Dan insya Allah pandangan masyarakat pun ya itulah akan berubah ketika melihat sudah tampak nih perbedaan skill mereka, dia yang benar-benar bersungguh dan dia yang cuma modal privilege aja. Paham nggak? Paham Kak? Yes, Kalau mau tambah atau yang lain? Ya. Silakan guys, tambahkan. Apa ya lagi? Atika, Raffi. Kan biasanya statement kalian tuh bagus guys. I can't wait. Atika kok diam aja dari tadi. Atikah dulu deh.
Tika. Iyo, biasanya rajin banget ngomong. Aduh, Masya Allah. Aku mau ngomentarin tentang tadi materi kita tentang jadi orang biasa aja atau jadi orang yang luar biasa, ordinary people atau extraordinary people. Nah itu kan dua hal yang maaf guys, di sini lagi kurang kondusif. Nah jadi aku kurang fokus. Oke teman-teman, jadi kalau menurut aku seperti yang disampaikan sama Ainu atau sama Fadel atau mungkin sama Hafiza tadi, ya itu udah cukup sebenarnya. Tapi aku mau nambahin lagi. Kalau menurut aku setiap orang itu sebenarnya ingin jadi extraordinary people karena kita sendiri melihat diri kita sendiri itu sebagai tokoh utama dari cerita kita, iya kan? Walaupun mungkin teman-teman misalnya kayak teman Alif tadi, kita ambil contoh yang mereka bilang mereka cuma mau main-main aja atau mereka nggak tertarik sama hal-hal yang berat atau diskusi segala macamnya, tapi pasti di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka mau jadi extraordinary people, mau menjadi orang yang bisa berarti buat orang banyak, bisa memberi pengaruh banyak untuk orang lain dan sebagainya. Nah tapi di sini kita lihat lagi, itu semua tergantung sama langkah kita. Sebenarnya kita mau jadi apa, itu tuh bukan bergantung apa kemauan kita, tapi apa yang kita yakini. Kalau misalnya kita meyakini, aku yakin aku bakalan jadi, misalnya teman-teman punya mimpi, aku bakalan bisa dapat beasiswa ke luar negeri, atau misalnya aku bakalan keliling Eropa dengan beasiswa gitu misalnya. Itu apa yang kita yakini, itu juga akan menggambarkan apa yang kita lakukan. Apa pilihan-pilihan apa yang akan kita pilih. Kayak yang Fadil tadi bilang, bahkan tidak memilih atau diam pun, itu sudah termasuk memilih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang cuman mikir kayak aku pengen jadi extraordinary people, tapi itu cuman sekedar kemauan, maka itu harus ditingkatin lagi sebagai keyakinan. Yakini diri sendiri kalau kita tuh bisa jadi extraordinary people dengan versi kita masing-masing. Dan di Youth Forum Nusantara ini kita bakalan saling support, kita bakalan bagi diskusi biar kita tuh nggak cuman tahu. Dan misalnya di sini ada Raffi yang kuliah di Poltekkes, biar dia nggak cuman tahu pandangan dari anak-anak Poltekkes, tapi dia juga tahu pandangan dari anak-anak Azhar, juga tahu dari anak-anak bisnis kayak Ainu, atau misalnya dari Salsa, dari Hafiza yang masih SMA gitu kan. Jadi tahu juga pandangan anak SMA tuh kayak gimana. Dan di sini, dan menurut aku teman-teman yang udah gabung di sini udah membuktikan dan udah mengambil langkah pertama dan membuktikan sama diri kalian masing-masing kalau kalian tuh pengen jadi extraordinary people dan mau mengembangkan diri jadi lebih baik lagi kayak gitu. Support. Aku lanjut sih. Oke. Kalau dari beberapa pendapat dari Fadel, salam kenal Fadel. Dari Fadel, dari Fiza, dari itu Gustirannya itu emang namanya atau gimana panggilannya? Nama panjang. Nama panggilannya Salsa. Salsa. Nah, kalau dari Salsa dan Alif, salam kenal juga sebelumnya. Nah, untuk pendapatnya itu memang sudah benar. Kalau di sini aku ingin menambahkan aja. Kalau menurut aku, salah satu pembeda antara yang ordinary sama extraordinary people itu tuh adalah bagaimana cara dia berpikir, pola pikirnya gimana, mindsetnya gimana. Salah satu yang jadi pembeda misalkan salah satunya adalah kalau misalkan kita mau menjadi seorang yang extraordinary, itu perlu pola pikir yang salah satunya tidak mudah merasa puas. Jadi misalkan nih, kalau menjadi orang yang anggapannya ordinary atau orang yang biasa-biasa aja, kita tuh nggak mau keluar dari zona nyaman kita karena kita sudah kayak merasa diri kita tuh sudah puas dengan apa yang kita raih saat ini. Jadi beda dengan orang yang extraordinary. Kalau dari pandangan pribadiku, itu tuh orangnya tuh visioner, pandangannya ke depan, nggak mudah puas dengan apa yang udah diraih. Jadi maunya itu nambah terus misalkan ilmunya atau pengalamannya mau ditambah terus sehingga nantinya berdampak ke dirinya sendiri itu, yang mana membuat dirinya itu lebih daripada orang lain. Maunya itu lebih, tapi bukan di sini berarti tidak tidak merasa puas itu bukan berarti tidak bersyukur, tapi lebih ke bagaimana seorang itu mengerti bahwa dirinya itu tidak boleh stagnan di fase itu aja, harus terus berkembang sampai menjadi seorang yang extraordinary. Jadi menurutku salah satunya yang membedakan antara yang ordinary sama extraordinary itu di pola pikirnya. Jadi bagaimana kita di sini membentuk pola pikir bersama, gimana caranya menjadi orang extraordinary, sama-sama kita membangun diri kita untuk kedepannya menjadi seorang yang extraordinary. Terima kasih. That is okay. Aku jadi ada pertanyaan, tapi kita lanjutin dulu. Silakan Anin atau Alif mau menyampaikan kata Salsa. Kedengaran nggak? Kedengaran? Mungkin aku nambahin dikit aja ya. Aku agree banget sama pendapatnya Raffi tadi juga bahwa ordinary dan extraordinary person itu based on their mindset ya, pikirnya gitu. Terus juga kalau menurut aku, kita semua itu ya berdasarkan apa yang kita pikir. Mungkin, jadi kalau misalnya ada pandangan orang ordinary atau extraordinary itu
kadang nggak, itu tuh pandangan orang aja gitu loh. Bisa jadi bagi aku ya aku extraordinary, bagi orang lain mungkin aku ordinary person aja gitu kan. Jadi itu menurut aku pandangan kita, dan betapa baiknya kalau misalnya kita memandang diri kita tuh hebat gitu. Maksudnya bagian dari appreciate ourselves gitu kan. Tapi juga balik lagi juga sama tadi kayak kalimatnya Raffi, bahwa untuk bisa berkembang juga kita perlu crave more, kayak merasa ingin lagi gitu kan. Itu juga bagian dari kalau kita mau menjadi orang yang extraordinary gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan sama Ainu juga kayak masa kita ordinary person gitu kan. Aku sih kita nggak bisa milih ya orang, kita tuh nggak bisa milih orang mau jadi ordinary atau extraordinary. Maksudnya kita nggak bisa menilai ini orang tuh ordinary person gitu, nggak bisa menjudge gitu ya. Tapi kita kebalik lagi nih, kita itu anak muda, kita pemuda Nusantara gitu kan, sobat Dara gitu. Kemudian kita juga Gen Z yang punya mimpi besar. Kita juga tinggal di negara, maksudnya berasal dari negara yang punya mimpi besar. Kemudian kenapa kita harus jadi ordinary person? Ini bagian dari kita menguatkan mimpi kita ya, maka kita juga harus crave more, ingin lebih, jadi harus menjadi extraordinary person gitu. Itu semangat buat kita untuk menggapai mimpi kita gitu. Jadi we have to be an extraordinary person. Dan juga aku nambahin dikit lagi, extraordinary person itu awalnya dari ordinary person, just a little bit extra guys. Jadi kita cuma tinggal nambahin ekstranya aja gitu loh. Kita tinggal nambahin step by step, a little bit, step kita tiap hari. Bahkan community ini juga ya, awalnya pun ordinary community aja, tapi karena step by step, ya akhirnya insya Allah nanti kedepannya pasti akan jadi extraordinary gitu. Silahkan kalau ada yang mau nambahin lagi. Aku boleh nambahin nggak? Ya, silakan. Tapi sorry ibuku jadi baru masak sekarang. Lanjutkan aja, Alif. Take your time. Apa itu kayak tadi extraordinary itu yang jadi orang hebat nggak sih? Luar biasa. Oh ya, yang jadi luar biasa itu. Kayak aku ngerasa tuh nggak semua orang pengen jadi orang yang luar biasa. Berkaca dari anak Raffi Ahmad, Rafathar, yang dia tuh kan jadi artis ya. Tapi tuh suka bilang ke papahnya sendiri, banyak banget video yang aku lihat kayak, aku bisa nggak usah ikut syuting, aku bisa nggak ikut foto gitu. Jadi kayak terkadang tuh orang-orang udah capek untuk menjadi orang yang luar biasa. Mereka tuh punya cita-cita malah yang nggak kelihatan gitu loh. Dan itu terjadi juga ke temanku yang mana secara finansial dia tuh udah bagus sampai ya dibilang kaya juga, tapi dia kekurangan kasih sayang. Makanya sampai dia cerita ke aku buat, Tif, kayaknya aku besok pengennya tuh jadi suami yang di rumah yang bisa ngurus anak juga gitu. Karena aku takut anak-anakku tuh ngerasain kayak aku, nggak dapat kasih sayang dari ayahnya sendiri kayak gitu. Udah sih, mas gitu doang. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Kak. Salsa, what do you think, Sa? Gimana ya? Pesan. Aku ngerasa jawabannya kalian udah bagus semua sih, cuman kayak bener kata Alif juga, nggak semua orang itu pengen jadi orang lah. Ada juga yang kayak mungkin dia udah punya privilege duluan yang mereka anggap kayak udahlah cukup gitu kan. Jadi dia cuman kayak menjalanin sisa hidup aja. Tapi kembali lagi ke pikiran orang tadi, aku ngerasa kayak aku sebenarnya kayaknya emang ordinary people sih, kayak orang biasa banget. Cuman pengen punya mimpi yang kayak mungkin setingkat-tingkat kayak naik tangga satu. Contohnya kayak gini, aku itu orangnya pemalu banget kayak misalnya aku punya pendapat gitu kan. Waktu SMK nih ya, aku itu punya pendapat sendiri yang mungkin beda dari teman-temanku gitu kan. Cuman aku tuh gak berani bilang karena ngerasa bakalan enggak lah beda gini gitu. Cuman waktu kuliah punya teman-teman yang pemikirannya banyak banget beda, jadi kayak kenapa nggak diutarain aja ya? Ternyata responnya juga malah kita pengen gitu kan. Jadi kayak bener sih, jadi kenapa nggak jadi orang yang lebih hebat dari sebelumnya aja gitu. That's great point of view. Aduh, aku banyak banget mikir jadi bingung pengen apa. Mungkin ini ya, kayak tadi kan Salsa ada mention kalau nggak semua orang pengen jadi orang. Kalian setuju nggak kalau aku bilang tapi semua orang itu perlu jadi orang karena emang harus kayak gitu. Soalnya kita hidup bukan cuma untuk hidup makan tidur, tapi kita hidup kan punya misi ya, yang mana correct me if I'm wrong ya. Di Quran juga kita tuh diperintah Allah, manusia diciptakan itu nggak cuma buat beribadah tapi juga sebagai khalifah, yang mana itu tuh kita tuh artinya jadi wakil Allah gitu ya. Wakil Allah tuh berarti nggak main-main, harus pasti Allah tuh percaya sama manusia kalau sebenarnya ini mereka ini bisa membesarkan nama Tuhan di dunia, di bumi kita ini. Mungkin itu yang satu statement tadi. Terus aku gini, tentang memandang orang ordinary dan extraordinary. Aku juga sih, aku kayak ini ya,
Aku juga kayak mindset memandang diri sendiri sebagai orang yang ordinary itu perlu, dan mindset untuk kita bakal menjadi extraordinary itu juga perlu. So I think yang perlu kita suarakan ke diri sendiri bahkan ke teman-teman kita, it's good untuk tetap jadi ordinary tapi itu untuk sebuah kerendahan hati, tapi apa yang kita lakukan sebagai action tetaplah kita beraction seperti orang-orang extraordinary gitu dalam jalan yang benar sesuai ajaran moral, sesuai ajaran syariat gitu. Terus tadi Adin ada mention kan, Yin, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan itu sebuah pertanyaan sih, tapi out of topic. Apakah kita adalah orang yang kita adalah orang yang kita pikirkan atau kita adalah orang yang kita berlaku seperti apa? Aduh, berbelit kayak gimana ya? Ya kalian dapat nggak? Iya, tambah. Nah, kayak gitu. Kita tuh sesuai aksi kita atau kita sesuai pikiran kita? It's masih menjadi sebuah question. Kalau kalian punya jawaban nanti silahkan jawab ya guys. Dan mungkin satu hal yang aku pengen tambahkan juga, aku mendengar dari podcastnya Endgame Pak Gita Wirjawan kalau sebenarnya orang-orang Indonesia ini, karena di sini kan kita untuk kita berjuang pasti untuk mensejahterakan rumah kita, which is itu negara kita. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya punya potensi menjadi negara maju itu sangat besar. Sudah banyak disampaikan oleh para petinggi-petinggi. Dan bahkan ada visi Indonesia Emas 2045 gitu ya guys. Tapi menurut Pak Gita Wirjawan, kita itu masih kurang adanya narator bahwa Indonesia ini sebenarnya memiliki potensi ini, bahkan bisa memberikan keuntungan bagi dunia itu tuh dari sini gitu. So, untuk menjadi sebuah narator itu, kita perlu melakukan step-step untuk diri kita gitu ya, secara extraordinary mindset. Dan mungkin itu yang bisa teman-teman di Nusantara suarakan nanti ke teman-teman di luar, kalau sebenarnya kita semua di sini bakal jadi narator tuh guys. Dan kita perlu menyuarakan ke teman-teman sebenarnya ordinary is okay, but that's for untuk menjaga hati kita tuh tetap tenang, tetap di jalan yang benar kita, but action kita harus extraordinary. Mungkin dari aku itu sih. Ada tambahan nggak guys? Kalian setuju nggak sama hal itu? Kalau ordinary itu tuh cukup untuk menjadi mindset pribadi, tapi kalau untuk action dan kebermanfaatan kita perlu jadi extraordinary. Ya. Tambah ini pengalaman pribadi sampai di sini. Kalau kalian yang satu sekolah sama Ane pasti tahu kan gimana persepsi orang pada Ane pasti sekolah. Wah, gitu kan. Nah, tapi ya jujur pas sebelum datang ke situ kan agak gimana ya, mau bilang ada kerasa juga gitu, nggak bilang bukan sombong, cuman ada kerasa ya kayak tuh juga ya, anak kok hebat gitu. Nah, asalnya terus datang ke sini barulah ibaratnya itu seakan-akan ikan yang besar di kolam yang kecil langsung dilempar ke lautan. Sadarlah dia seakan betapa kecilnya dirinya pas dia di lautan. Kenapa? Datang ke sini sebelah kanan hafiz Quran, mau nih Ane malunya ya sama orang Mesir ini. Ane mau beli sarapan. Ane juga sih. Ane mau beli sarapan. Dia yang kerjaan dia tuh cuman tukang koki, tukang masak dia sekarang itu. Tapi dia mutarnya murotal 24 jam. Selama shift dia tuh ada, murotal terus jadi mutar. Ane yang hafal Quran aja jarang buka murotal. Lebih sukanya lagu-lagu. Itu rasa malu dengan malu dengan orang Mesir. Ibaratnya langsung ditempatkan di tempat harusnya gitu. Kerasa kita ini rendah. Gitulah. Jadi sebenarnya ya itu dari mindset kita nih harus kita jangan merasa sudah extraordinary gitu kan mindsetnya. Kita harus menganggap diri kita ini belum mampu. Ya tadi kita harus craving more kan. Sudah punya tambah lagi gitu. Apalagi kalau misalnya sudah, karena itu takutnya nanti di tempat yang kita sekarang ada, mungkin ya kita yang extraordinary. Tapi ternyata ada tempat yang lain, semua orang di situ extraordinary sampai kita kalau masuk ke situ langsung jadi ordinary, malah lebih di bawah daripada ordinary gitu. Jadi gitulah shocknya gitu ke sini, karena ketika dulu di Indonesia merasa wah, kalau di sini sama tukang ya berarti kalau di Indo lah sama tukang pentol aja kalah gitu. That's so good. Tambahan nih guys. Aku deh setuju juga sama pendapat Ainu, pendapat Padang. Jadi seperti yang kita tahu pepatah umum ya, di atas langit masih ada langit. Jadi janganlah berpuas hati, berpuas diri dengan apa yang kita punya saat ini. Sama juga yang kayak Ainu bilang tadi, menjaga mindset ordinary itu sebagai bentuk kerendahan diri, maksudnya kerendahan hati, agar
menjaga diri kita itu kayak jangan mudah berpuas diri gitu, kayak mau terus tambah ilmu, pengalaman dan sebagainya. Juga menanggapi kayak yang pertanyaan Alif tadi di mana menjadi orang yang sukses belum tentu merasa kayak apa ya, seperti yang Rafathar tadi kan contohnya, ini kan sudah ditakdir kayak apa ya, lahirnya aja sudah punya orang tua yang sukses, harta berlimpah segala macam, tapi dirinya tuh kayak belum merasa puas. Nah, puas di sini tuh kalau misalkan dari pandangan orang lain melihatnya kan, oh orang kaya segala macam punya, otomatis kayak harusnya udah puas dong. Tapi ternyata kepuasan pribadi itu apa ya, menurut dari si pribadinya itu sendiri juga. Misalkan si Rafathar tadi memang dilahirkan kaya segala macam, tapi mimpinya belum terwujud misalkan. Dirinya itu mau menjadi misalkan ada profesi yang diinginkan atau segala macam, belum tercapai mimpinya itu juga bentuk ketidakpuasan dirinya. Jadi bagaimana menjadi extraordinary itu tetap kita mengacu pada mimpi kita. Sehingga saat kita sudah menjadi seorang yang extraordinary, kita tuh merasa puas sekaligus bangga karena kita sudah menggapai mimpi yang sudah kita idam-idamkan. Tidak hanya maksudnya itu menjadi extraordinary, tapi untuk memuaskan semua orang. Kita menjadi extraordinary untuk diri kita sendiri. Maaf, udah bersih. Terima kasih. Apa itu tadi Dewi Persika tadi? Apa itu? Oke. Maybe ada teman-teman mau lanjut, guys. Wait. Aku mau nanggepin yang ini tadi mungkin, yang you are what you think tadi kali ya. Boleh, boleh. Kalau menurut aku nggak tahu nih, mungkin kita perlu baca lebih banyak lagi tentang itu ya, tentang kata you are what you think tadi. Tapi kalau menurut aku, you are what you think itu lebih kayak dorongan ke diri kita gitu loh. Kayak aku merasa aku tuh orang hebat, walaupun nih aksi yang kita lakukan saat itu belum tergambarkan sebagai seseorang yang hebat gitu. Tapi semacam ya I wanted to be hebat, orang yang hebat gitu. Maka kedepannya biasanya orang yang berpikir dia hebat itu kedepannya akan jadi orang yang hebat gitu. Itu menurut aku sih itu ya. Mungkin nanti kita cari lagi kayak itu literasinya apa maksudnya kalimat itu gitu. Yes, betul. Aku agree sih. Mungkin bisa dianggap sebagai niat gitu ya, Nin. Sebuah niat. And that's nothing to lose. Rika kayaknya mikir banget nih. Apa tuh yang dipikirkan? Iya, ada something yang terjadi di pikirannya kebelah-belah. Tapi by the way aja, dari yang dibilang sama Anin tadi, aku jadi keingetan cerita yang udah terkenal banget ya di sejarah Islam, yang dari Turki, cerita Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Dan kebetulan kemarin tanggal 29 Mei itu memperingati 100 tahun dari runtuhnya Khilafah Ottoman. Jadi aku mau ngambil flashback sedikit sama cerita masa kecilnya dari Muhammad Al-Fatih. Tadi kan dibilang, kita tuh apa yang kita pikirkan. Pernah mikir nggak sih guys, kenapa jadi tokoh-tokoh zaman dulu itu jadi bisa sehebat itu? Kenapa jadi ada yang umurnya kayak Muhammad Al-Fatih 21 tahun, tapi dia sudah bisa menaklukkan satu kota besar gitu dari Imperatorium Roma, dan dimana itu tuh sudah pernah dicoba ya dari bahkan masa Khulafaur Rasyidin mau mencoba menaklukkan Konstantinopel, mereka gagal, dan kemudian Konstantinopel itu bisa ditaklukkan dari tangan seorang pemuda berusia 21 tahun, nggak jauh beda sama kita semua, dengan segala macam taktiknya. Dan ternyata Muhammad Al-Fatih itu dari kecil sudah ditanamkan sama orang tuanya, sama gurunya, sama mentornya, kita bilang mungkin bahasanya gitu, kalau kamu itu adalah orang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan itu ditanamkan, dan itu jadi keyakinan sendiri. Dan itu jadi keyakinan dia sendiri, kalau dia bilang, aku yang akan melakukan Konstantinopel. Dan apa yang dia yakini itu tergambar dari apa yang dia lakukan juga. Karena kalau misalnya kita sudah meyakini satu hal, misalnya kita ambil aja ya, kita meyakini agama Islam gitu. Kita meyakini agama Islam benar, maka kita akan berperilaku ya dengan menggambarkan emang agama Islam adalah agama yang paling benar gitu misalnya. Jadi apa yang kita pikirkan itu, apa yang sekarang kita pikirkan itu yang akan, apa tadi Anit kata-katanya? You are what you think. Masya Allah, hilang udah. You are what you think. Jadi menurut aku itu benar-benar berpengaruh sih. Kalau misalnya kita sudah menaruh itu di bawah alam, di alam bawah sadar kita, dan itu bakalan, insya Allah bakalan terwujud. Karena kayak kisahnya Muhammad Al-Fatih tadi. Iya, betul banget. Karena itu dimention juga di ini ya, dalam teori law of attraction itu. That's so great. Ini sebenarnya jadwal kita tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Siapa yang ingin kasih summary untuk pertemuan pertama kita?
Walaupun rasanya masih banyak yang pengen disampaikan, tapi nanti ya kita bakal masih banyak pertemuan hari-hari lain. Siapa mau? Oke, Salsa juga Salsa. Aku mau Salsa yang summary. Nggak apa-apa, it's okay, just try. Just try, tikahnya jauh juga kalau dia di Turki, nggak bakal mukulin kamu. Oke. Jadi untuk ringkasannya menurut aku tergantung ke prasangka baik lagi gitu loh. Kayak misalnya kayak gini, prasangka baik kita kepada Allah itu kan kembali lagi kita kan. Misalnya kita berprasangka baik kepada Allah yang baik-baik, otomatis alam mengiyakan itu. Jadi kita bakalan dapat hal yang baik lah dari prasangka kita sendiri. Kembali juga kayak saya kita berprasangka buruk, otomatis kita mendapatkan hal yang buruk juga nggak sih kayak gitu. Nah. Dan itu memang terjadi lah. Aku pernah ngerasain kayak gitu lah. Itu memang benar ada. Jadi ringkasannya itu aja, berprasangka baik itu untuk sesama manusia, kepada Allah, kepada siapapun itu kalau bisa wajib nggak sih kayak gitu. Nah, walaupun memang keadaannya ngerasa kayak nggak bisa nih berprasangka baik, tapi diusahakan berprasangka baik. Udah gitu aja guys. That is so great. Mungkin aku tambahin ini ya guys, menit-menit terakhir. Aku apresiasi kepada Salsa yang tadi, padahal Salsa bilangnya pemalu ya orangnya, tapi Salsa berani mencoba hal baru buat Salsa. I appreciate a lot, dan pasti kalian teman-teman baru di sini jadi gabung ke Youth for Nusantara tuh karena kalian punya misi tersendiri. Kenapa kalian ingin gabung ke kita? Sebenarnya ini tuh pembahasan ini balik lagi, semoga kesimpulan aku benar ya. Tapi kalian bisa sampaikan lagi nanti kalau yang salah. Aku tuh sebenarnya jiwa mindset extraordinary itu benar-benar se-effort itu untuk aku tanamkan ke diri aku, karena kayak orang-orang yang memilih tetap di zona nyamannya mereka tapi mereka tetap bisa hidup dan bahagia, itu kayaknya enak banget ya karena mereka nggak capek gitu. Tapi ya tadi something yang mengharuskan aku, walaupun kalaupun memilih untuk tetap di zona nyaman juga nggak apa-apa, bisa aja gitu, bukannya nggak apa-apa tapi bisa aja. Tapi aku sering menarasikan ke teman-temanku kalau jangan nunggu zona nyaman itu hilang dulu baru kita actionnya tuh menjadi action kita tuh jadi extraordinary, pengen jadi extraordinary setelah kita di bawah tekanan. Memang biasanya orang-orang banyak berubah ketika sudah di bawah tekanan kan, tapi teman-teman yang sekarang sedang nyaman-nyamannya, mari kita coba perluas zona nyaman itu dengan mencoba hal-hal baru, sehingga ketika kita sudah kehilangan beberapa zona nyaman, kita masih ada zona nyaman yang lain. Jadinya that's very great untuk menjadi memilih untuk menjadi seorang extraordinary, walaupun tetap menjadi seorang yang ordinary, walaupun ini definisinya kita masing-masing yang mendefinisikannya. Cuman kalau memilih jadi orang yang biasa-biasa aja ya nggak usah males jadi pemimpin sana sini, tapi yang diharapkan adalah semoga kita semua tetap bisa bermanfaat bagi lingkungan kita gitu. Mungkin itu ya. Semoga. Ada lagi guys yang ingin kasih closing statement? Sampai 5 I hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak ada ya. Alif, cukup Alif? Cukup Kak Ainung. Aku hari ini baru pusing mikirin matematika besok. Selamat. Terima kasih. Jajan, karena matematika sini. Jadi, kenapa Iza? Menurut kakak nih, untuk perjuangan itu apa ya, kan beda fase kan ya, dari SMA terus kuliah, terus ada lagi nanti pas kerja. Nah, gimana cara kita memaksimalkan energi kita gitu ya Kak, supaya nggak capek, terus kan hilang zona nyaman gitu. Jadi kan bawaannya tuh mungkin ya kayak mungkin stres. Gimana buat manage itu gitu. Walaupun kita tuh extraordinary, ya ada kelemahan tersendiri gitu kan Kak, manusiawinya gitu. Mungkin beda-beda ya. Ya mungkin kakak pernah merasakan dan bisa manage-nya, itu membuat penasaran Mas. Iya. Siapa yang mau kasih jawaban, karena kakaknya banyak nih. Ayo, Tika tuh yang sering stres. Mungkin aku bantu jawab Aku ya. belum mulai kuliah, yang udah mulai kuliah dong jawab. Raffi. Ayo yang sudah jadi mahasiswa. Siapa ya? Oh ya berarti toh. Aku pernah dengar kisah juga, di mana misalkan kita nih
minum air yang dicampur garam dalam satu gelas. Saat kita minum kan rasanya pasti asin. Sedangkan misalkan kita minum air, misalkan ini ada suatu danau, kita campur garamnya di situ, terus kita ambil airnya, tetap rasanya tawar. Nah itu tuh menggambarkan analoginya tuh gimana kita menanggapi hal tersebut, kayak keluasan hati kita tuh seberapa besar gitu. Nah, kelapangan diri kita tuh seberapa besar. Misalkan saat anggapannya tuh garam itu sebagai ujian. Kalau misalkan keluasan hati kita hanya sebesar gelas, itu nah saat kita dihadapkan dengan ujian, pasti rasanya kayak apa? Kayak jenuh misalkan, terus misalkan rasa lelah segala macam, itu tuh lebih terasa, kan lebih asin gitu. Tapi kalau misalkan kelapangan diri kita apa tuh namanya berniat misalkan dalam hati kita tuh belajar menuntut ilmu itu demi mendapatkan orang tua, demi mendapatkan ridhonya Allah, itu dengan kelapangan hati seluas danau tadi itu kita tidak bakalan kayak cepat merasa lelah, cepat merasa letih, jenuh segala macam. Tapi perlu diingat juga kalau misalkan kita merasa jenuh, lelah dan letih itu suatu perasaan yang wajar. Ditambah misalkan kita baru memasuki, kita dari SMA lulus ke kuliah, otomatisnya kita perlu beradaptasi, effortnya lebih. Teman-teman yang baru, pelajaran yang baru, segala macam yang baru, kita disuruh harus beradaptasi, harus mengikuti adanya misalkan pembelajaran segala macam. Wajar, tetapi bagaimana diri kita menghadapinya itu, action kita dalam menghadapinya itu, apakah memang kitanya cuma sekedar meratapi, merasakan aja, dibanding dengan kita mengambil tindakan bagaimana caranya kita menghadapi kejenuhan dan juga rasa lelah itu agar bisa nantinya kita berkembang. Jadi jangan takut untuk keluar zona nyaman, perbanyak pengalaman, ilmu dan segala macam. Itu aja dari aku. Wah, siap Kak. Motivasi banget. Take action. That is so great. Mungkin aku sebagai closing statement juga dan menutup pertemuan kita pada malam ini, menanggapi Iza tadi, kita perlu seimbang ya. Menurut aku kan gap year juga banyak waktu buat mikir, jadinya fase stres selama 1 bulan sakit itu aku udah merasakan itu. Dan apa ya sis, kita anak muda di lingkungan yang memang banyak orang yang lagi senang-senang di umuran kita. That's okay juga kita untuk ikut senang-senang, karena it's not a sin, I think. Tapi kita juga perlu tahu batasannya, dan jadi kita tuh kayak perlu seimbang. Kita nggak apa-apa hasil, tapi jangan sampai hasilnya kita itu jadi toxic buat diri kita sendiri. Jadinya ya pas udah sampai sakitnya ke fisik, bakal jadi nggak bisa lanjut berjuang. Jadi harus banget bisa time management, harus men-schedule keseharian apa yang perlu dikerjakan, tapi jangan sampai lupa kalau menjaga pola hidup sehat itu juga perlu. Maybe itu closing statement ya guys. Biasanya YPN itu kan diskusinya 1 jam aja, dan aku juga berapa kali udah ngulang sebelumnya sama para co-founders kalau pertemuan kita itu memang sedikit kuantitasnya, tapi kita harap sekali pertemuan dengan waktunya sedikit itu bisa berkualitas. Dan aku pikir cukup ya dengan 1 jam, tapi kalaupun nanti bakal banyak lagi teman-teman yang bakal gabung, mungkin bisa dipertimbangkan perpanjangan waktu. Begitu guys. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah 1 jam lewat 8 menit kita udah ngumpul dan sharing. Semoga apa yang kita lakukan malam ini tuh benar-benar ada impact-nya ya ke diri kita masing-masing, dan bisa jadi bahan kita buat belajar, melanjutkan perjuangan ke depannya. Semoga setelah hari ini 1 minggu nanti kita akan ketemu lagi. Dimohon 1 minggunya dimaksimalkan juga ya guys, supaya kita benar-benar bisa menjadikan visi Youth for Nusantara ini terjadi. Setidaknya visi kalian dalam hidup itu bisa terjadi. Kita dokumentasi dulu dong. Boleh ya? Yang bisa open kamera. Siap? Raffi jadi raja kegelapan. Belum siap belum. Oke. Di luar ya, sorry. Habis 3 baru aku screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you so much everyone. Sebelum kita menutup meeting kita pada malam hari ini, ayo kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kepada majelisnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan let's recite alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang banget ketemu kalian malam ini. Mohon maaf kalau ada salah ya. Nanti kita akan terus belajar ke depannya dan terus semangat. Semoga kalian weekendnya bisa bersenang-senang. Beneran guys. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Bye bye. Semoga akrab.